27 Juli sudah 16,2 triliun. Jadi ada kenaikan dari tanggal 20, sekarang udah kurang lebih sudah 16,2 triliun. 16,2 triliun ya. Ini serapannya kalau bisa dirinci Pak, dari kategori sektor ini seperti apa nih Pak Royke? Kita memang yang paling besar kan kita memang bank korporasi. Kita secara amount mungkin korporasi agak gede, kurang lebih 10 triliun. Di 6 triliun itu di sektor UMKM retail. Gitu, pembagian. Oke, sektor usahanya apa aja Pak? Kalau dilihat dari sisi sektor usahanya Pak, dari sudut UMKM-nya? Kebanyakan perdagangan ya, sebagian besar perdagangan. Sebagian besar perdagangan yang kita bantu di sektor ini. Dan jumlah nasabahnya kan banyak sekali. Kalau di sisi sektor retail itu kurang lebih hampir 27 ribu klien. Jumlahnya cukup banyak gitu. Ya. Oke. Dan itu ini memang lebih banyak di sektor perdagangan. Karena kan sudah mulai bergerak perdagangan antar pulau itu kan mudah berjalan baik ya. Mulai berjalan gitu. Jadi kita bantu banyak di sektor perdagangan. Gimana? Oke, Pak Royke, kan ini kalau lihat ke belakang kan memang Mandiri dapatnya 10 triliun, tapi kan targetnya 30 triliun ya Pak ya. Ini seperti apa Pak nantinya Pak untuk? Ya. Aku rasa sih sampai dengan akhir, kita kan target jadi sama Bu Sri Mulyani, pemerintah kita September itu bisa kurang lebih 30 triliun. Saya yakin ya mudah-mudahan tidak. Ini kan mulai COVID mulai lagi agak lebih ini di Jakarta, tapi kita berharap ekonomi bisa membaik ya, dan kita bisa capai itu di akhir Agustus. Saya sih pengennya 30 triliun akhir Agustus, tapi ya mudah-mudahan sesuai janji 30 triliun di September gitu. Oke, kan ini lagi ada rencana lagi nih dari Pak Kartiko kan juga mengatakan katanya akan mau tambah lagi ke pemerintah gitu ya. Seperti apa dari sisi Mandiri sudah siap atau belum begitu Pak jika nanti akan ada tambahan lagi dana dari pemerintah Pak? Ya, memang pemerintah sih rencana saya dengar ingin menambahkan. Cuma memang kita bilang kita beberapa bank saya yakin akan coba dengan dana kita sendiri, likuiditas cukup kuat. Jadi kalau boleh kita coba pakai dana kita sendiri dulu gitu. Saya bilang, tapi kalau memang kita pernah usul ke pemerintah kalau bisa jangan minimal tuh cost-nya jangan terlalu tinggi. Kalau bisa bunga juga relatif lebih rendah daripada apa yang sekarang kita berikan. Karena cost kita jauh lebih rendah dari bunga yang diberikan yang oleh pemerintah kan. Jadi kita berharap sih kalau bisa tambah itu berdasarkan fund masing-masing bank. Oh oke, jadi lebih prefer untuk tidak menambah tetapi lebih diringankan bunganya gitu Pak Royke? Ya kalau mau ditambah ya bunganya kalau bisa yang ringan. Karena kita cukup banyak liquidity-nya cukup kuat untuk nambah, untuk sampai ekspansi sampai akhir tahun pun kita masih sanggup. Gitu. Sekarang berapa sih Pak bunga yang dihadapi Pak, dan permintaan atau permohonan ke pemerintah sendiri kalau bisa berapa gitu? Jadi kalau ada dana tambahan lagi tidak terlalu berat juga Pak dari sisi bunga? Ya memang kalau bisa ya di bawah suku bunga yang sekarang diberikan. Kan sekarang kan ada diskon dari 7 days pay rate gitu kan, repo rate. Nah itu kalau bisa kita sedikit di bawah itu gitu. Karena bagaimanapun juga kan penempatan dana ini kan kita kan tidak boleh untuk dipakai untuk yang lain. Ya kan, cuman kan penyalurannya kan butuh waktu. Ya kan? Yeah. Jadi ada gap cost yang kita harus tanggung. Ya kan? Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalau bisa ya kita utilisasi pakai dana kita sendiri dulu cukup, saya rasa sampai akhir tahun kita masih cukup.